Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah di hari ini hari Jumat tanggal 21 November 2025 kita bisa berjumpa di virtual secara Zoom untuk kegiatan pengisian LKPS untuk dosen DTPR. Salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke apa namanya masuk ke pengisian LKPS ini, mungkin ada arahan dulu dari Pak Rudi selaku Pak Wadek dari FTID. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya off cam ya, karena kebetulan ini sambil merekam ini di OBS, jadi harus hanya salah satu kamera aja bisa diaktifkan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu dosen DTPR ya, di sini ada dosen SI dan dosen PI juga, dan beberapa dosen dari prodi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya sudah meluangkan waktunya. Pak Wawan yang cukup sibuk alhamdulillah bisa bergabung. Kemudian terima kasih pula untuk Ibu Indah selaku Kepala PPPM dan Pak Hadi Rohyana ya selaku Sekretaris BPPM ya. Kebetulan ini hari Jumat, jadi nanti kita mungkin lebih efektif aja ya supaya waktunya tidak lama. Oke, setelah saya melihat ya dan mengamati beberapa pergerakan data di LKPS ya, masih banyak sekali data-data terkait dengan penelitian ya, PKM dan Haki yang belum diupdate oleh Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya ada datanya nih ya. Cuman mungkin karena kurang kita saling mengingatkan sehingga lupa untuk update ya, atau mungkin memang datanya masih tercecer di file yang mana gitu ya. Contohnya adalah yang sepele adalah Haki. Nah, Haki ini di teman-teman FTID banyak sekali tuh yang udah punya Haki. Ya, mulai dari Haki buku ya, terus Haki kegiatan penelitian dan PKM, coba dipastikan Bapak Ibu mengupdate di link yang sudah di-share oleh Ibu Indah ya, atau Pak Hadi ya, itu sudah ada linknya, tinggal diupdate aja ya. Dari situ nanti Pak Hadi atau Ibu Indah akan merekon ya, memastikan file tersebut nanti akan tercopy di LKPS ya. Jadi dimohon dengan sangat Bapak Ibu melengkapi ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ya bingung, silakan boleh japri ke saya atau ke Pak Zainal ya, terkait dengan Haki maupun yang lain. Kemudian untuk penelitian juga saya melihat Bapak Ibu memang kemarin kita ada vakum ya Bu Indah ya, Pak Hadi Royana nih. Pak Hadi ada dua nih, jadi saya pertegas lagi di sini, maksud saya Pak Hadi. Kalau Suhadi itu berarti yang dari FTID, tapi kalau Pak Hadi berarti saya panggilnya Pak Hadi FIP ya. Karena namanya hampir sama. Jadi untuk Pak Hadi, jadi kita tuh kemarin di bulan di genap 2024 sampai dengan ganjil 2025 itu penelitian di UBS itu vakum ya. Pada saat itu Pak Ahmad Suroso selaku ketua LPPM-nya ya, tidak ada penelitian internal ya. Dampaknya adalah memang dalam hal ini kondisinya jadi tidak ada penelitian internal ya untuk di tahun genap 2024 maupun ganjil 2025 ya. Nah, sekarang di ganjil 2026 harusnya udah ada lagi nih ya. Mungkin nanti dari Bu Indah maupun Pak Hadi
memfasilitasi untuk penelitian internal, karena nanti di berikutnya adalah tahun depan itu Prodi TI akan melakukan reakreditasi lagi, dan jadi data 2025-26 ini akan digunakan untuk Prodi TI, jadi sebaiknya segera diadakan. Oke, kembali lagi terkait dengan data di genap ya, genap 2024-2025 yang lalu sudah kita lalui itu ya. Untuk PKM ada, tetapi untuk penelitian terus terang tidak ada. Jadi mohon nanti baiknya sih nanti seperti apa, mungkin Bu Indah ada saran atau bagaimana ya, karena biar bagaimanapun itu ada satu kelalaian kalau saya bilang dari sisi manajemen UBS ya, karena tidak ada fasilitas untuk penelitian internal pada saat tersebut ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada ya, 2022-23 ada, dan saya kebetulan ada juga datanya, makanya saya jadi kasarnya membuat ulang ya, karena pada saat itu hanya proposal tapi laporan akhirnya tidak tidak dikolektif, dilakukan pengumpulan ya, sehingga sempat berhenti gitu. Oke, dari saya itu aja sih mungkin Pak Zainal ya, hanya sekedar mengingatkan nanti kita sama-sama mengerjakan ya. Dan satu hal yang menjadi motivasi kita adalah bahwa untuk akreditasi S1 dalam hal ini Prodi SI itu terus terang kita akan mengalami hal yang sulit, karena biasanya asesornya adalah profesor, di mana tingkat ketelitian beliau pasti akan sangat teliti dan akan lebih sulit dibandingin D3. Nah, sementara kita kemarin akreditasinya masih baik ya. Saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun teman-teman yang ada di DTPR ya, memiliki motivasi untuk sama-sama memajukan ya, membantu Prodi SI mendapatkan akreditasi lebih baik atau B ya, karena nggak mungkin Prodi di sini bekerja sendiri dengan orangnya yang itu aja ya, sementara data yang harus dikerjakan sangat-sangat banyak ya. Nah, ini mungkin nanti triknya, mungkin Bu Indah bisa memberikan arahan maupun Pak Hadi ya, karena pengalaman kemarin di akreditasi farmasi ya, di akreditasi farmasi mungkin ada celah-celah yang menjadi harus menjadi perhatian kita ya. Saya rasa itu aja. Saya sekali lagi saya mohon banget dengan teman-teman ya, apalagi Bapak Ibu yang di sini ya, di FTID kebanyakan dari alumni STMIK ya. Jadi siapa lagi kalau bukan yang memajukan STMIK selain orang-orang mantan STMIK ya. Saya berharap teman-teman tergugah hatinya. Ayo kita sama-sama bangun ya. Kita sama-sama menyelesaikan tugas yang harusnya menjadi tanggung jawab kita ya, dengan rasa komitmen dan integritas yang tinggi. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi arahannya dari Pak Rudi terkait untuk persiapan akreditasi di program studi sistem informasi begitu ya. Jadi memang kalau untuk S1 ini biasanya lebih teliti ya, ya lebih rigid dari sisi asesornya begitu. Karena biasanya asesornya itu dia yang satu adalah profesor, yang satunya baru eh, anggotanya tersebut gitu. Jadi memang kalau S1 dia lebih teliti, jadi di semua sudut biasanya digali semua begitu. Jadi mohon kerjasamanya buat Bapak Ibu sekalian untuk yang menjadi masuk ke dalam dosen DTPR supaya bisa mengisi di tabel pengisian pada baik penelitian, kemudian PKM dan publikasi begitu ya. Baik, sekarang eh, kita lanjutkan atau mungkin dari Bu Indah
dari LLPM atau dari Pak Hadi Rohyana, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk Bu Indah sama Pak Hadi, mungkin silakan. Baik, Pak Hadi dulu apa Bu Indah dulu ini? Bu Indah dulu, Bu. Baik, terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin off Waalaikumsalam. kamera, Pak Rudi dan Pak Jenal dan Bapak Ibu semua. Salam kenal, mungkin kalau ada yang baru bertemu di Zoom ini, sebelumnya belum ketemu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Indah. Sebetulnya saya home base-nya di S1 keperawatan, D3 keperawatan Pak, namun sekarang sedang diamanahkan di LPPM dengan Pak Hadi Rohyana dari FIP begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan begitu ya nanti kaitannya dengan kesiapan akreditasi Prodi SI baik dari LKPT ataupun dari LED-nya. Nah, untuk menunjang hal tersebut ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu bantuan Bapak Ibu untuk mengisi LKPT karena ada kaitannya dengan LED. Yang pertama tadi terkait penelitian dan pengabdian masyarakat begitu ya Pak ya. Perlu disadari bahwa penelitian dan pengabdian ini masuk dalam tridharma gitu ya. Saya khususnya pada diri saya sendiri dan mungkin teman-teman semua bahwa ini adalah kewajiban kita tiap semester. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rudi, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu masih ada dosen yang belum melaporkan begitu ya, atau mungkin belum mengumpulkan ke Prodi ataupun mungkin ke LPPM laporan beserta proposalnya karena memang 1-2 tahun ke belakang itu memang terhambat untuk hibah internalnya begitu ya Pak, karena dari masa peralihan dan lain sebagainya gitu kita sedang beberes semuanya sehingga mungkin tidak tercapai itu semua. Namun harapannya walaupun mungkin tidak ada hibah begitu ya, tapi kita tetap melaksanakan kewajiban kita penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga harapannya juga untuk laporan baik dari proposal ataupun laporan akhir itu Bapak Ibu sudah punya semuanya gitu sehingga dalam proses pengisian LKPT ini hanya tinggal memindahkan dari laporan Bapak Ibu nanti ke LKPT ataupun LED begitu. Nah, kalaupun belum ada mungkin nanti kita sepakati begitu ya bagaimana trik-triknya begitu biar nanti semuanya ada. Mohon izin juga Pak Rudi, kemarin saya di rapat terakhir tidak ikut karena sedang AL-nya Prodi Farmasi begitu, namun saya tanya-tanya ke Pak Hadi terkait info-info terbaru begitu ya. Nah, saya mendapatkan informasi bahwa untuk DTPR ini di akreditasi Prodi SI ini adalah 20 begitu ya Pak ya, betul? Iya, betul Bu. Oke, siap. Nah, 20 dengan TS-nya 2024-25, kemudian TS-1 23-24, TS-2 22-23 begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Itu berarti sudah sama dengan yang kami catat begitu ya di Excel di awal yang di-share-kan begitu. Namun kemarin Pak Rudi juga meminta untuk timeline-nya begitu Pak ya, terkait kapan proposal itu nanti dalam lembar pengesahan itu bulan apa, kemudian di hasil itu di bulan apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin izin saya menyampaikan dulu nanti boleh disepakati begitu ya Pak ya. Iya. Karena kalau di kita kan biasanya semester ganjil itu dimulainya di Oktober dan semester genap itu di Juni. Nah, pertama untuk penelitian ini di kita kan wajibnya itu 1 tahun 1 kali, berarti untuk penelitian untuk penelitian itu di semester ganjil itu nanti membuat proposalnya. Nah, karena ini kaitannya nanti dengan pengumuman hibah dan lain sebagainya, maka
kami di LPPM sepakat bahwa untuk proposal itu di lembar pengesahan itu nanti bulan Oktober di awal semester ganjil. Itu laporan proposal di ganjil. Kemudian untuk hasil penelitiannya itu nanti digenap dan di lembar pengesahannya itu di bulan Juni di setiap tahun akademiknya. Itu berarti untuk penelitian diganjil itu proposal, digenap itu laporan hasil begitu. Kemudian yang kedua untuk PKM, kalau PKM ini kan kita punya kewajiban 1 semester 1 PKM. Walaupun nantinya ada hibah PKM. Nah, hibah ini walaupun ada 2 PKM dalam 1 tahun akademik, tapi hanya ada 1 hibahnya dalam 1 tahun gitu. Tapi tetap kewajibannya nanti 2, sehingga pembukaan hibah itu akan sama dengan pembukaan hibah yang penelitian. Skenarionya ya Pak ya, gitu, karena yang kemarin tidak seperti itu gitu. Itu skenarionya seperti itu, sehingga nanti diganjil itu ada proposal dan laporan dari PKM 1, kemudian digenap juga ada proposal dan laporan PKM-nya begitu Pak. Kemudian untuk yang ganjil proposalnya itu di November, untuk laporannya itu di Januari. Kemudian mungkin catatan-catatan ini nanti juga saya share di grup begitu ya. Tapi setelah ini bisa kita sepakati dulu atau kita diskusikan dulu seperti apanya. Kemudian yang genap proposal PKM-nya di Maret, laporannya sama di Juni gitu. Sehingga ada 4 laporan kalau untuk PKM ganjil dan genap ini gitu. 4 yang harus dibuat proposalnya dan laporannya. Kemudian terkait dengan TS tadi, karena yang TS-2 itu di tahun 2023, ini kan kita kemarin masa peralihan gitu ya, atau masa penggabungan, sehingga untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak begitu ya Pak, kalau kemarin di farmasi kami mengeluarkan tetap ada hibah skenarionya, tapi ada perubahan edaran gitu. Jadi yang tadinya dari STEMIK, yang tadinya dari Stikes begitu, kita umumkan kembali dalam bentuk pengumuman yang UBS gitu, sehingga pengumuman hibah internalnya tidak lagi berdasarkan STEMIK, berdasarkan Stikes, tapi sudah UBS. Nah, sehingga yang 2223 itu untuk proposalnya itu yang sudah template UBS itu di Februari. Kemudian untuk laporannya tetap di Juni. Itu hanya yang proposalnya saja. Kalau tadi kan di Oktober gitu ya. Kalau Oktober 22 kan masih belum jadi UBS. Baru jadi UBS-nya Februari. Nah, kita skenariokan yang sudah dengan template UBS di tahun 2223 itu di akhir Februari. Itu semuanya dirubah jadi sudah template UBS. Sehingga kami nanti juga dalam pengumumannya berdasarkan peralihan gitu Pak. Kemudian yang selanjutnya untuk tanda tangan lembar pengesahan. Berarti yang tahun akademik 2223 itu nanti masih BPPM ya Pak dengan tanda tangan Pak Suroso. Kemudian tahun akademik 2324 masih BPPM juga tanda tangan Pak Suroso. Nah, kemudian yang tahun akademik 2425 ini proposalnya di penelitian itu masih BPPM Pak Suroso, namun laporan yang penelitiannya sudah LPPM karena di Juni sudah ada peralihan ke LPPM di Juni akhir. Yang PKM pun menyesuaikan, berarti yang ganjil itu masih BPPM, nanti yang genap laporan akhirnya itu sudah LPPM, begitu menyesuaikan. Begitu Pak. Kemudian
Karena ini DTPR begitu Pak. Jadi kan mohon koreksi nanti kalau salah ya Pak ya. Eh, Kalau DTPR itu berarti 20 dosen ini tidak hanya dari prodi SI. Sehingga untuk rasio perolehan hibahnya nanti saya diskusikan dengan keuangan karena harus berarti kan dari prodi TK itu ada berapa orang dosen nanti yang dapat hibah, kemudian yang dari SI ada berapa persen begitu kan Pak, nanti dihitung juga nanti biasanya secara keseluruhan satu universitas gitu, sehingga kami harus menghitung dari jumlah yang dapat dengan dana yang dikeluarkan gitu. Tapi kami maksimalkan nanti sesuai dengan skema yang ada gitu, yang kaitannya dengan unggulan yang ada di SI begitu Pak. Dan mungkin tadi Pak Rudi juga menyebutkan mungkin ada beberapa dosen yang belum ada begitu mungkin penelitiannya ataupun mungkin PKM-nya. Kalau untuk penelitian agar lebih cepat begitu Pak, mungkin bisa yang sudah lampau gitu ya, kita ambil judul skripsinya yang payungan dengan mahasiswa saja begitu Pak, agar nantinya tidak terlalu lama mungkin untuk laporannya gitu. Jadi dari skripsi mahasiswa kita tinggal di otak-atik begitu judulnya sehingga ini bisa diakui payungan begitu dengan dosen gitu. Kalau untuk PKM mungkin Bapak Ibu saya rasa yang di FTID ini banyak sekali mungkin menjadi narasumber atau mungkin mengisi di luar juga bisa menjadi PKM-nya Bapak Ibu semua begitu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu disepakati begitu ya terkait dengan laporan-laporan penelitian ataupun PKM. Dan di Excel juga ada tabel pengembangan dosen. Mungkin Bapak Ibu yang dari tahun 2223 sampai 2425 melanjutkan studi begitu ya, mohon dicantumkan. Tapi kalau contoh di 2223 sudah mulai studi, nah nanti di 2425 tidak usah dituliskan lagi gitu. Jadi salah satu saja. Atau mungkin ada pelatihan-pelatihan lain juga boleh dicantumkan begitu, dituliskan di situ. Gitu. Oh, ini di pengembangan Untuk ini Bu, tidak hanya pengembangan bidang penelitian ya Bu. Tadi pelatihan yang berbasis kompetensi boleh diisi juga. kalau menurut saya diisi saja Pak. Nanti Oh, diisi saja. lebih baik kita ada dulu gitu daripada nggak ada begitu Pak. Oh iya iya. Kalau di panduan LKPT itu contohnya kalau yang studi lanjut begitu. Tapi kalaupun ada yang contoh pelatihan yang mendukung dari penelitian Bapak Ibu gitu, kita cantumkan saja. Nanti barangkali bisa kita nego begitu Pak. Siap Bu. Gitu. Kemudian kalau kemarin di farmasi itu yang ditanyakan itu terkait dengan integrasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya. Walaupun mungkin di LED ataupun di LKPT-nya yang di Prodi SI ini tidak ada, namun kita siap-siap saja Pak. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengarah pada unggulan Prodi SI dan integrasinya ke mata kuliah gitu. Kalau kemarin sampai detail ke CPMK yang mana gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu dosen harus paling tidak menyiapkan satu mata kuliah dengan hasil luaran yang sejalan begitu dengan hasil penelitiannya yang sudah publish yang mana. Takutnya sama ditanyakan juga gitu. Begitu sih Pak. Begitu dulu, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Hadi. Mangga. Terima kasih Pak Jenal. Baik, terima kasih Bu. Baik. Oh iya, ini kalau untuk yang kemarin hasil rapat itu Bu, untuk yang penelitian itu, untuk yang tahun akademik 2223 itu kemarin proposalnya itu kita di bulan September Oktober 2022 Bu. Nah, kalau September Oktober 2022 kan kopnya masih sistemik nih Pak. Ya kan?
Nah, Ya, sedangkan masih sekarang standby kita kan betul, udah Bu. UBS, jadi itu tadi kita Iya, siasati, kita majukan di Februari akhir di proposalnya, nanti kami keluarkan pengumuman itu kan terkait dengan hibah internal juga ya Pak ya. Oh udah UBS kok masih stemming atau heeh, stikers gitu kan. Nah, sehingga kami nanti keluarkan heeh. edaran bahwa perbaharuan pengumuman berdasarkan penggabungan begitu, sehingga template-nya itu di Februari sudah menggunakan template yang UBS gitu, Pak. Hmm. Siap, Bu. Berarti untuk yang proposal eh, penelitian tahun Mhm. akademik 2022-2023 itu di Februari Ya, di akhir 2023 ya, Bu ya? Februari. Nanti saya share catatan-catatannya ke Pak Jenal, mungkin bisa dimasukkan notulensi begitu ya, Pak ya. Oh iya, siap, Bu. Ya, Kemudian kalau laporan akhirnya tadi, kalau kemarin sih kita buatnya di Mei sampai Juni ya gitu, nggak Bu. masalah. Nggak Yang apa-apa ya. penting pokoknya nanti. Itu di September, Oktober, di awal tahun akademik Mm-mm, maksudnya. Kemudian laporan akhirnya di Mei, Juni, mm-mm, akhir tahun akademik. mm-mm, Kemudian 24-25 juga sama, September, Oktober 2024. mm-mm. Kemudian untuk laporan akhirnya Mei, Juni 2025. Oke, izin Pak, kalau yang proposal mungkin karena kaitannya dengan skenario kita pengumuman hibah internal kayak gitu-gitu, mungkin proposal Mm-mm. proposal jangan di September banget Pak, karena Oh September gitu, kan biasanya siap, Bu. kita mulai ganjil. Heeh, Biasanya heeh, semester ganjil awal ini kan kita baru buka untuk hibah internal, paling enggak heeh. sebulan begitu Oktober kan berarti Pak. ya, Bu? Nah, Oktober paling pas Pak, biasanya sampai pengumuman keluar hibah Heeh. internal, Oktober baru teken kontrak yang menang hibah gitu, biasanya gitu. Baik, siap, Bu. Ya. Berarti apa namanya? Ketika tadi untuk yang contohnya ya, Bu, mungkin kan Mm-mm. karena di sini juga beberapa dosen itu untuk pengabdian kepada masyarakatnya itu ada seperti kegiatan apa namanya? Nah, dia di Komdiji itu, Bu, itu tetap dibuat proposal juga ya, Bu ya. Contohnya apa menjadi pengajar di Junior Network Administrator di di Mm-mm. digital digital talent scholarship, Mm-mm. eh, apa namanya, di Komdiji atau di kementerian itu. Nah, itu berarti tetap dibuat apa tadi proposal dan laporannya ya, Bu. Mengikuti template Sebaiknya sih yang ya, di UBS. ya sebaiknya sih dibuat saja Pak, biar Heeh. aman begitu. Iya, soalnya laporannya itu laporan ini, Bu, yang kita serahkan ke apa? Yang kita serahkan ke balai-balai tadi, heeh, Eh, balai-balai yang penting komdijinya tersebut. siap. Yang penting kalau kayak gitu ada surat permintaan, berita Ada, Bu, acara, betul, surat tugas kayak gitunya. ada. Jadi kalau di Mm-mm. laporannya memang sudah ada surat pengantar, kemudian ada Mm-mm. surat tugas, kemudian Siap. ada daftar hadir, ada Mm-mm. foto dokumentasi, kemudian ada materi Oke, juga, Bu. siap. Tapi nanti mungkin izin kalau Prodi SI ini unggulannya apakah? Eh, unggulannya mungkin yang bisa jawab Baskar sama Farudi ya. Oh. Unggulan, Nggih, unggulan di Prodi unggulannya. SI. Jadi keciriannya izin ya. Keciriannya di Siapa? di SI itu sesuai dengan visi misinya adalah ini Bu, apa namanya? Perancangan sistem dan pengelolaan serta Perancangan analisis. sistem. Oke. Ya, jadi ada Nanti tiga. Mm-mm. ya mata kuliah yang spesifik keunggulan itu ada berarti ya Pak ya? Ada. Nah, Betul. mungkin nanti disiapkan saja Pak penelitian Mm-mm. yang mendukung dari mata kuliah unggulan itu. Kemudian luarannya ataupun nanti ada tidaknya hasil penelitian atau hasil pengmas yang ke arah unggulan itu, karena kami biasanya selalu ditanya berapa persen penelitian dan pengabdian masyarakat ini sampai luaran yang mendukung unggulan gitu biasanya Pak. Mm. Iya. Gitu. Jadi cara nunjukinnya nanti seperti apa tuh Bu? Biasanya kan tadi unggulannya
sistem gitu ya, apa pembuatan Hmm, sistem. Jadi hmm, mana penelitian dosen yang terkait dengan pembuatan sistem gitu, luarannya ya. apa gitu. Biasanya sampai integrasinya ke mata kuliah unggulan nggak kayak gitu. Berarti integrasi itu artinya bahwa penelitian tersebut harus Digunakan sebagai referensi. digunakan sebagai referensi atau studi kasus ya. Betul, betul sekali Pak. Berarti di RPS-nya harus sedikit dimodifikasi sesuai dengan Mm-mm. seolah ini jadi terpakai penelitiannya gitu ya. Betul, siap betul. Paling nggak di daftar pustaka dukungan itu ada hasil luaran yang dari penelitian itu gitu Pak. Oke, I see. Jadi disiapkan aja mungkin nanti beberapa sampel MK yang Mm-mm. barangkali ditanyakan seperti itu Pak. Iya, iya. Gitu. Mungkin seperti itu terkait dengan nanti kan karena kami juga kan akan selaraskan dengan yang mendapat hibah nih nanti agak dibanyakin yang mendukung unggulan itu yang sesuai roadmap-nya dari yang Prodi SI kemarin gitu. Mm-mm. Mungkin biar lebih cepat lagi, tadi kan ada beberapa Ibu sampaikan terkait timeline-nya ya untuk proposal-proposal. Nanti Siap, secara resume di share aja di grup. siap. Kita Nanti kita langsung masuk ke ini aja ya kayak studi kasus nih, kebetulan saya juga udah buat. Di share saya udah terlihat belum Bapak Ibu semuanya? ya sudah. Dah. Sudah Nah, Pak, ini sudah. oke, sengaja saya langsung share supaya lebih cepat, supaya kita bisa paham semuanya. Nah, jadi proposal ini yang pernah saya buat ini dulu zamannya, zamannya waktu Pak Ahmad Suroso menjabat ya, sudah ada nih sampai dengan laporannya. Ya dulu namanya LPPM ya Bu ya. BPPM. LPPM Oh yang dulu. masih STEMIK ya. Iya, STMIK dulu namanya LPPM Pak Ahmad Suroso. Waktu itu Pak Kikim sempat menjabat sebagai PLT ya, ketua STMIK-nya. Nah, ini udah sesuai karena waktu itu dibuatnya di bulan Oktober, Bu, tahun 2022 ya. Seperti tadi kan ada Oktober ya. Berarti untuk penelitian ini, nah ini kan kebetulan saya kan tim Bu, jadi ada Bu Sekar, ada Bu Ratna juga. Nanti Bu Ratna juga mengupload proposal ini juga ya, dibikin sama aja ya. Meskipun bukan yang pertama mereka. Kalau bisa sih dengan masing-masing dosen itu punya apa? Peneliti pertama. Begitu Pak. Gitu. Dan ini kan nanti untuk ganjil, berarti proposal ini diganjil dua-dua ya Pak ya. Nah, Iya, nanti ganjil dua. mohon izin nanti berarti ini ada perubahan di logonya sudah jadi UBS dan pengesahannya nanti diganti ke Februari 2023, Februari akhir karena tadi ada perubahan kita menjadi universitas sehingga pengumuman dari BPPM juga mengikuti disesuaikan dengan template yang UBS begitu Pak. Oke, nah ini contoh laporan akhirnya Bu. Siap. Ya, tadi Nah, laporan akhirnya ya. laporan akhirnya ya ini sesuai dengan yang tadi. Cuman saya bikin November 2023, betul ya? Setahun ya? Oktober, Juni Pak. November, November Juni sudah ya, ini lagi harusnya ya? Pak. November November udah ya, itu. udah Harusnya ganti Juni ini lagi. ya. Ya betul. Juni. Oke, Ya, nah jadi ini. digenap. Oke, ini Juni. Kemudian Ya, logonya udah UBS ya. Karena kan 2023. betul. Betul Siap, ya? betul. Nah, udah Ya. betul. Ini udah semuanya. Ini masih Ketua BPPM nanti ganti Bu Indah Pak. yang Enggak, belum tadi nih masih dibuat. Oh enggak, Ya, belum. masih Masih saya Pak yang saya Surti. saya digenap 24 25 saja. Oh iya, lupa ya Bu. Iya, Iya, betul. ini masih semuanya udah. Jadi Bapak Ibu sekedar mengingatkan dalam satu link tadi, link yang tadi ini, penelitian ini ya, ini harus ada link proposal, laporan akhir dan publikasinya. Ya, Boleh, jadi, ya. jadi ada publikasinya. Jadi begitu kita klik begini, ya, si asesor nanti bisa langsung lihat proposalnya, laporan akhir dan Publikasinya kalau sudah sampai publikasi. Ya, udah, ini kebetulan udah sampai publikasi Bu. Nah, ini udah sampai publikasinya, ya. Jadi itu dilakukan untuk, nah tadi ya sesuai yang tadi saya tanyakan bahwa untuk yang
apa, ini kebetulan saya sebagai contohnya ya, bentar agak hang. Ada proposal itu Ya. belum ada. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti Nah ini yang untuk 2324 ya, kebetulan saya baru proposalnya baru ada, tetapi laporan akhirnya waktu itu sempat stuck Bu. Jadi Pak Ahmad tidak melakukan finalisasi terakhir tuh. Jadi kami hanya ada proposal, tapi untungnya aplikasinya sudah selesai, artinya sudah bisa jalan ya, gitu. Jadi untuk yang ini sudah nggak ada masalah, cuman yang 2025 ini yang saya tadi terkendala karena nggak ada Bu Indah. ya, nggak ada nggak ada pekerjaannya, kegiatannya gitu. Bu Indah, ya tadi kalau di Pak Rudi itu ada satu Bu mahasiswa, minimal satu boleh kan ya? Atau perlu ditambah lagi? Ada tadi. kalau di penelitian sih boleh Bu, tapi kalau di pengabdian masyarakat paling enggak ada 3 Bu. Minimal 3 ya? Kalau di PKM. Ya. Ya. Oh ya. Berarti 2 masih kurang ya Bu? Saya 2 yang 2023 itu 2 berarti Kalau sudah terlanjur ya. Kalau mau ditambahkan lebih baik Bu. Kalau memang sudah 2 ya sudah. Nanti kita lihat di penilaian ini ya Bu ya. Kalau satu mahasiswa yang terlibat itu ada berapa? Karena di LKPT kan dia diminta jumlah tuh. Iya, ada Kalau poin lebih nilainya banyak, kalau lebih banyak lebih tinggi nilainya kenapa enggak gitu kan? ya? Oh iya siap. Kita usahakan. Iya. Oke Bu, tadi terkait dengan penelitian ya. Tadi untuk Haki, nah ini buat Bapak Ibu yang lain, saya yakin Bapak Ibu banyak menulis ya, banyak penulis buku, tetapi kalau saya lihat di sini minim sekali yang mengupdate nih, ya jadi masih banyak yang belum mengupdate ke halaman HKI sini, sheet HKI. Ya kalau pengembangan DTPR tadi kita baru dapat informasi dari Bu Indah. Ya bisa diisi terkait dengan pelatihan atau ASKOM ya, ujian asisten kompetensi dan seterusnya. Ya, kemudian untuk PKM Bu, yang untuk PKM. Ya. Nah, ini PKM, maaf saya minimize dulu. Nah, untuk PKM kan dalam 1 semester ada 1 ya Bu ya. Jadi totalnya tiap dosen nih minimal 6 harusnya ya. Kan 3 TS ya. Ya, betul. Nah, ini kan di PKM ini kan kita dalam satu kegiatan Bu, contohnya seperti Sidenta ini ya. Yang ini nih ke mana, yang ke Sumedang waktu itu. Nah, Bu Satria dan Bu Sekar waktu itu selaku pembimbing lapangannya di sana. Nah, tapi karena kita agak banyak, sehingga saya memasukkan juga tuh laporannya Bu Sekar, tinggal dikopas aja, karena kebetulan saya juga masuk di tim di situ juga gitu. Kayak gitu nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa sih Pak. Nanti tinggal kalau mau dispesifikkan, contoh Bu Sekar itu nanti bagian pembuatan sistemnya, Bapak di bagian apanya begitu. Nanti kalau ditanya kenapa sama gitu, kan hanya satu tema gitu. Ya memang temanya sama, tapi nanti spesifikasinya ke keilmuan masing-masing untuk PKM-nya begitu aja. Oke. Ya mungkin itu aja Bu dari saya ya, pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang lain dosen mohon dibantu nih untuk dipercepat pengisiannya, karena kami di Prodi nggak bisa menulis LED apabila tabel LKPS-nya ini masih banyak yang kosong gitu ya, nanti hasilnya minim banget. Mungkin dari yang lain silakan, dari yang lain ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya. Saya stop screen-nya. Sama dari Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Bu. Sama mungkin izin Pak, desiminasi kayaknya pas tahun lalu itu di FTID ada desiminasi apa ya? Nah, itu saya belum dapat infonya. Mungkin nanti yang ingat tanggalnya bisa diisi di Excel tadi. Ada desiminasi PKM, walaupun internal desiminasinya nggak masalah, kita coba isi dulu.
Iya, Oh diseminasi itu iya, kan, biasanya Pak Suroso ada diseminasi ya, Bu. iya, Heeh. kalau nggak salah yang di Sumedang juga ada ya Bu Sekar ya diseminasi kita waktu itu ya. Nah, itu. Ya, betul. Ya, saya hadir kan pada waktu hari terakhir kalau nggak salah mau mau Ya. menarik tuh, mau narik mahasiswa Heeh. kita tuh ada diseminasi paginya tuh. Mungkin itu nanti Betul. dibuatkan. Ibu boleh nanya? Bu, Heeh. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Pak Hadi, silakan. Pak Hadi, mangga. Terima kasih, Bu. Pak Widi. Saya pengen ini, Pak, tanya tentang PKM dan seterusnya. Itu kan harus ngisi matrik itu. Kira-kira itu bisa nggak dibuatkan apa namanya frame-nya, jadi si A nanti seperti ini, si B seperti ini. Jadi lebih gampang daripada kita memikir 2 kali kayak gini, kan nggak kelar-kelar ini. Jadi diinisiasi dari ini aja, dari prodi aja, biar cepat. Itu tadi usulan saya. Misalkan si A, si B, si C itu seperti ini gitu aja. Jadi nanti akan tercapai isian tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hadi, Pak Suhadi. Waduh, jangan Pak Hadi, nanti dua-duanya nengok. Pak Suhadi. Pak, yang dimaksud tadi pengisian ditentukan ini kan kita pertama gini Pak, kita coba teman-teman dosen yang sudah punya, tinggal ditulis dulu, diupdate ke file tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang belum ada, nah, tadi mungkin maksudnya Pak Suhadi yang belum ada ya, yang belum ada, kemarin di mana di Sumedang, Buskar tuh sebenarnya waktu kegiatan di Sumedang PKM ada 5 loh, 5 skema yang bisa jalan. Tetapi sampai dengan hari terakhir untuk membuat laporan itu juga nggak jalan, jadi nggak jalan laporannya. Ya, yang dibuat hanya satu aja yang bikin laporan, sehingga yang lain itu benar-benar nggak jalan, padahal itu ada 5 skema yang bisa kita kerjakan dan itu filenya udah lengkap semuanya. Ya nanti kalau memang kita sampai dengan minggu ini nggak ada yang update, ya nanti akan kita tunjuk beberapa dosen ya untuk melengkapi membuat yang tadi Pak Hadi bilang ya. Tapi dengan catatan yang ditunjuk mau, karena kadang-kadang ditunjuk juga nggak mau juga, nggak jalan juga, ujung-ujungnya ya prodi juga yang merekayasa, prodi juga akhirnya mengerjakan gitu loh. Ya, ini dan harus ini Pak, izin tambahan, dan harus paham nanti ketika dibuatkan untuk dosen A nanti harus paham kalau tiba-tiba ditanya sama asesor Iya. gitu kan. Gelagapan ya pas ditanya, ibu bikin ini enggak, waduh. Ya kan kita jadi kayak orang serba salah. Memang yang bagus itu yang terlibat itu minta untuk menulis dan benar-benar menulis gitu loh ya, sehingga apa yang dia kerjakan itu ketika nanti asesor bertanya yaitu bisa sesuai lah apa yang ditulis dengan apa yang disampaikan itu. Bu, izin bertanya Bu Indah. Mangga, silakan Pak. Kalau kemarin pada saat asesor di farmasi itu DTPR-nya disuruh masuk semuanya Bu, ditanya satu-satu. Kalau kemarin kita dosen tetap home base aja Pak. Jadi Begitu. jadi tidak semua dosen. Jadi yang home base prodi farmasi aja. Karena sekarang kan kita 6 kriteria ya, beda dengan yang 9 dulu ya. Iya. Kalau yang 9 kan DTPR-nya dikumpulin. Kalau yang 6 hanya dosen home base ya Bu ya. Kalau kemarin di farmasi hanya home base-nya saja Pak. Oke, tapi DTPR tetap harus sesuai dengan yang mengajar itu ya. Iya. Karena kalau saya baca di instrumen akreditasi, DTPR tetap harus ada itu. Makanya kami berpikir ini harus benar-benar diselesaikan semua gitu loh. Masalah nanti terkait dengan pertanyaan apakah yang diundang DTPR atau dosen home base, ya mungkin karena ini LAM Infocom dengan LAMKes mungkin sedikit berbeda ya. Saya khawatirnya nanti DTPR minta disuruh hadir juga, berarti kan harus sinkron nih kita semuanya nih. Ya, betul. Artinya harus sedia payung dulu lah. Kita. Sedia payung dulu, jangan sampai nanti kata Bu Indah waktu itu cuma home base, kok sekarang DTPR semua dipanggil, wah gitu lagi. Jadi semuanya harus siap nih ya intinya. Oke, siap. Makasih Bu Indah ini pencerahannya. Ya.
Bu Baik, Indah, ya silakan Mbak Sekar. Mangga. ya nanti Bu Indah sharing terkait catatan-catatan tadi ya Bu Indah ya, buat saya Ya, titipkan di notulensi ya. siap. Habis ini saya share. Baik, terima kasih. Oke, Bu Sekar. Nggih. Izin saya mungkin sharing sedikit ya Bu ya, terkait dengan Mangga. apa triknya untuk membuat proposal Bu. Siap, Mangga Pak Rudi. Oke, ini buat Bapak Ibu dosen yang mungkin bingung, wah saya semester kemarin nggak ada, tapi publikasinya ada, saya bingung. Nah ini saya ada sedikit trik aja nih, mumpung Jumat ya, beramal kita ilmunya. Betul. Oke, sudah terlihat di laptop saya Bu. Oke, saya coba masuk ke, bentar. Belum muncul Pak? Hah, belum? Belum. Udah. Maksudnya proposalnya apa? Oh iya Oh, iya, proposalnya. iya iya iya. Share screen-nya udah. Oh, Share screen screen-nya ya, udah. sebentar ini. Dan proposalnya. Mungkin bukan proposal maksud saya di sini ya. Jadi biasanya kan kita mulai dengan bingung menentukan judul atau yang akan kita buat proposal. Kalau saya kemarin itu saya masuk ke Sinta, ya masuk ke Sinta, kemudian saya login sendiri. Ya dari login tersebut saya masuk ke ke profile, ya. Dari profile saya masuk ke My Sinta. Dari My Sinta saya tinggal cari di Garuda. Ya, nah di sini kita punya jurnal-jurnal yang pernah kita publish. Ya, contohnya karena kan proposal salah satu outputnya adalah di penelitian itu kita harus publish ke jurnal Sinta ya, sesuai dengan targetnya. Nah, misalnya seperti ini tadi nih. Nah, saya juga ternyata ada nih tahun 2025 nih. 23 ya, ada potensial ini Yellow BK. Ya, ini. Nah, ini saya langsung copy paste aja nih file ini, judulnya. Saya copy paste di ini tadi template yang oleh Bu Indah atau Pak Hadi pernah share ini template-nya ya. Jadi template-nya udah ada ya. Maaf, saya buka lagi. Ya, ini. Nah, ini ya, template-nya sudah ada. Tinggal disesuaikan. Nah, gimana cara menyesuaikan? Nah, ada trik sedikit yang mempermudah, yaitu saya menggunakan aplikasi ChatGPT, Bapak Ibu. Ya. Bentar, internetnya lambat. Ya, saya gunakan ChatGPT. Ya, karena ChatGPT itu ngambilnya juga dari internet, dan dari internet ternyata dari sumber kita juga. Ya, contohnya tadi adalah saya ingin mengambil judul ini. Ya, tadi judulnya mana dia? Ya, saya copy di sini. Kemudian saya langsung bertanya di sini. Saya bilang buatkan proposal penelitian dengan tema atau dengan judul ini ya, dengan judul seperti ini ya. Nah, saya rapikan dulu karena tadi kita kopas saja. Maka si ChatGPT ini langsung akan memproses ya. Dia langsung ada latar belakang, rumusan, tujuan. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja, tinggal di copy paste, menyesuaikan dengan yang ada di template yang sudah di-share atau yang ada ya, sesuai dengan di sini, dan sampai ke ininya juga sumber pustakanya. Tapi tinggal disesuaikan lagi, dan ternyata setelah saya cek latar belakang ini sebenarnya latar belakang dari abstrak yang pernah kita upload di jurnal Sinta tadi. Ya, ternyata sama, kurang lebih sama. Ya, kalaupun ada sedikit perbedaan ya
Itulah kekurangan dari AI tadi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan sehingga nanti Bapak Ibu bisa cepat nih yang membuat ini tadi ya, proposal maupun laporan akhir. Laporan akhir tinggal sesuaikan dengan template laporan akhir ya. Nanti kalau bertanya di sini Bapak Ibu tinggal ChatGPT nanya lagi, tinggal buat laporan akhir ya, laporan akhir nah gitu. Penelitian dengan tema seperti tadi ya, seperti ini. Nanti dia akan buat juga. Jadi kita tinggal kopas-kopas aja. Lebih cepat. Kemarin saya alhamdulillah tidak sampai setengah hari udah selesai itu 2 proposal. Ya, 2 proposal udah jadi. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan template. Jadi tinggal di kopas-kopas aja. Begitu, mungkin itu sekedar sharing aja Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat menjadi motivasi untuk cepat-cepat memproduksi proposal dan laporan akhir sesuai dengan tahun studi yang sudah ditetapkan di akreditasi. Itu aja mungkin Pak Zainal, Bu Indah, dan teman-teman yang lainnya. Izin Pak, mungkin kita di deadline sampai Desember atau sampai kapan ini Pak? Harusnya November akhir ini udah selesai Bu, 30 November sudah selesai. Akhir. Karena kita nanti untuk penulisan kita mulai Desember kita udah mulai nulis LED. Oke, siap. Baik. Nanti rencananya minggu depan, mungkin awal minggu depan Pak Zainal disetting lagi untuk yang tabel lain ya, untuk bidang pendidikan dan yang poin A-nya juga. Ya, sarpras, terus kemudian pendidikan itu mungkin agak cepat. Ya, tapi orang-orangnya kan harus di-invite lagi ya, diundang lagi. Karena seperti data-data mahasiswa, lulusan, itu perlu dipercepat lagi tracer study itu terutama. Itu aja sih dari saya. Iya, itu juga kemarin Pak terkait tracer study kemarin juga agak alot itu kemarin, jadi harus benar-benar disiapkan mungkin. Iya Bu, saya juga mengalami kendala seperti itu Bu untuk tracer study kita selama ini bagian kemahasiswaan semenjak UBS 2023 sampai dengan hari ini ya, terus terang aja itu bagian kemahasiswaan kita benar-benar outputnya benar-benar boleh dibilang sangat minim sekali ya, sehingga ketika tracer tadi yang dilempar prodi lagi suruh nyari mahasiswanya gitu. Jadi bagian kemahasiswaan UBS ini juga saya juga bingung juga jadi gimana ya, karena kan saya juga kaki dan tangan saya juga terantai oleh birokrasi gitu loh, jadi saya nggak bisa bisa lebih gesit lagi karena itu tadi ada tugas dan wewenang yang harus masing-masing kita selesaikan sama-sama ya harusnya ya. Nah ini juga jadi kendala Bu, terus terang. Seperti itu ya, kemarin rekognisi mahasiswa. Ya, Bapak Ibu sekedar informasi, ternyata sekarang Laminfokom untuk OBE itu yang dikejar adalah alumni. Seberapa besar alumni ini sukses di dunia nyatanya, dunia kerja. Dudika ya, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Itu yang ditanya malah itu. Ya, saya baca sepintas LED-nya, yang dikejar itu bukan bagaimana institusi mengelola, tapi institusi produknya adalah berupa kebijakannya seperti apa, kemudian program studi melakukan pelaksanaannya, outputnya yang dikejar adalah bagaimana kualitas dari mahasiswa yang dihasilkan. Sekarang dikejar itu. Ya, makanya kita kemarin saya sampai gerilya satu persatu angkatan prodi SI baru dapat 4 orang memiliki prestasi setelah dia lulus. Ya, baik itu sebagai juara lomba setelah dia lulus, menjadi dipercaya oleh dunia industri sebagai pemegang hak paten dan seterusnya. Nah itu benar-benar gerilya satu persatu. Karena kita nggak punya alumni juga, kita nggak punya ikatan alumni yang kuat, sehingga ketika kita coba bertanya di alumni, mereka hanya diam aja. Jadi harus japri ini, harus benar-benar japri. Benar, ekstra keras, japri. Karena kalau di-share kita tanya di grup alumni, mereka seperti mengabaikan ya. Sense of belonging-nya terhadap kampus kita benar-benar setelah mereka lulus benar-benar goodbye. Nah, ini harus menjadi PR besar
buat manajemen ya, bagaimana merangkul mahasiswa yang udah lulus ini tetap peduli kepada UBS. Itu aja sih Bu. Jadi curhat deh saya. Berarti problem sama di FKF, di FTID sama ini. Iya Bu ya. Sama Bu, Oke. sama. Ya, saya kembalikan Pak Zainal atau yang lain silakan ada Siap. yang ingin bertanya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan tadi terkait penelitian dan PKM tadi ya. Jadi kalau dari hasil inputan di sini di tabel yang Bu Indah share, saya kira kemarin tabelnya tabel yang ada di LKPS Bu. Pas saya cek lagi, oh ternyata Bu Indah yang share ini tabelnya beda lagi ternyata. Iya Pak, jadi kami Iya, modifikasi. Kalau kami sesuaikan dengan LKPS kan ada double-double tuh datanya. Jadi kami heeh. jadikan satu tabel gitu, biar Oh nanti ya, kami yang siap, pisahkan ke LKPS gitu Pak. Biar siap dosen nggak Bu, banyak-banyak isi, tapi sudah mencakup semua yang di LKPS. siap Bu. Ya, jadi kalau hasil PKM yang sudah ngisi ya Bapak Ibu, nih sudah terlihat nih dari Mbak Sekar, Bu Satria, kemudian Pak Sabar, Pak Ramdhani, kemudian Bu Siti Khadijah, Pak Rudi, Bu Widiawati, saya sendiri sama Ahmad Suroso. Jadi kalau tadi dari DPR ada sekitar 20, masih ada 11 lagi yang belum ngisi ya. Ini juga yang kita isi juga memang belum semuanya ya. Tadi di TS itu belum terisi semua. Jadi kalau di PKM ini minimal ada 6 kali PKM karena di setiap semester 1 kali tadi ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini Bu Pak. Ya, Interupsi silakan sebentar. Pak Hadi, Ini boleh Pak. untuk pengisian PKM ini contoh yang Bapak buat kita ini. Ini kan berarti harus ada 20 DPRT kan, dosen itu kan Pak ya. Iya betul Pak. Nah, kalau saya kan nggak tahu ini terkait dengan PKPM yang ditayangkan ini. Maksud saya tadi seperti itu Pak. Jadi yang tidak ya, ikut atau belum pernah melakukan seperti ini, di exercise saja di sini ditambahkan si A, si B, si C gitu. Nanti kalau sudah dapat sudah ada apa frame-nya, artinya kita bisa melengkapi gitu. Jangan saya kan pasti nggak pernah ada PKM. Karena ada butuh 20 orang kan, berarti termasuk saya di sini. Itu enggak itu? Iya, kalau Mungkin Iya betul Pak. untuk Pak Hadi mungkin karena ini ya statusnya PNS ya. iya. Jadi kalau di ini agak sulit juga nih kegiatan PKM-nya. Maksudnya Pak Hadi nanti diselipkan aja namanya Pak Hadi ya di laporan Bisa tersebut juga. gitu Pak Hadi ya. Boleh silakan. Gitu aja. Mungkin untuk Pak Udah. Hadi aja karena Pak Hadi kan special case Pak. Iya. Ya, Iya, nggak apa-apa betul. Pak Hadi. Nanti tinggal berkolaborasi aja Pak sama Oke, siap. dari Prodi Bu Sekar mungkin nanti bisa dimasukkan ke temennya siapa namanya ya. Ya, siap. Kalau yang lain tetap Bapak Ibu dosen yang lain tetap mengerjakan ya. Bukan berarti semuanya kayak Pak Suwadi semua nih. Karena Pak Suwadi special case gitu ya. Status kan Iya. terkait status kalau Pak Suwadi. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Hadi. Suwadi. Siap. Berarti izin Bu Indah untuk yang PKM juga nih yang ini ya Bu Indah ya. Untuk yang apa? Ketua ya Bu Indah ya. Iya, betul Pak. Kalaupun Siap. tadi kan ada yang sama bareng gitu nggak masalah, tapi Mm-mm. masing-masing di laporannya menjadi ketua gitu. Oh iya siap. Bu Indah. Ya Oke. silakan. Ya, Bu Indah, ini kan saya sudah menulis 4 PKM yang kebetulan menunjang keunggulan karena kan memang produknya adalah sistem begitu ya. Tapi sebetulnya ada kegiatan lain seperti di Kominfo diminta untuk mengajar, tapi memang relevansinya kepada keilmuan olah data gitu. Nah, saya tambahkan apa cukup 4 ini aja ya? Mengajar itu sebagai dosen luar atau mengisi seminar, Bu? Mengisi pelatihan, apa instruktur untuk Oke. pekan. Siap. Diisikan saja, Bu. Itu kan apa namanya per semester per tahun akademik 2 itu kan minimal, Bu. Kalau ternyata oh Ibu menjadi pembicara di sana sini mah nggak tambahkan nggak apa-apa. Bahkan aja ya. Lebih bagus. Ya. Ya, Bu.
Ya, Oh, jadi minimal itu 6 ya, Bu. Tapi kalau misalnya ya ditambah lebih kalau itu ada dibolehkan gitu ya, Bu. boleh. Ya, Oh iya, siap, Bu. yang wajibnya tadi 1 Hmm, tahun itu ada 2 ganjil 2 genap. kali. Heeh. Ya, Tapi kalau tadi di 1 semester itu sudah ada PKM, kemudian tadi ada juga tugas apa? Ada tadi menjadi panggilan instruktur juga, begitu kan? di narasumber atau instrukturnya di Mm-mm. Kominfo itu bisa dimasukkan juga ya, Bu ya. Ya, boleh sekali. Boleh, Nggih. siap, Bu. Ya. Bu Indah, Mungkin juga nanya. bagi Bapak Ibu dosen Nggih. yang Ya, selain ngajar Kominfo mungkin juga ada juga mungkin yang jadi apa namanya? nah itu dia. Mau saya tanya. Apa di ya di Iya, apa kan nih? kadang ada Di yang UT menjadi ya? ini Pak pengawas ya tadi mungkin di UT kemudian juga ada yang jadi apa pengawas UKOM di SMK itu juga berarti SMP. bisa masuk juga ya Bu ya di SMK biasanya Pak Pengawas potensi kalau pengawas penguji hukum Pak penguji bukan pengawas Bu penguji kalau izin UKOM Pak, kalau penguji itu kan lebih kepada nanti rekognisi dosen mungkin Pak ya keluarannya. Kalau oh PKM iya kan Bu siap kalau PKM kan kita memberikan semacam apa begitu kan untuk mitra gitu. Tapi kalau untuk penguji hukum sepertinya masuknya sertifikatnya ke rekognisi dosen rekognisi bahwa oh iya sebagai penguji begitu. baik Bu Tapi siap izin Bu Indah. Heeh. Tapi di Ya. LED yang sekarang ini atau di LKPS yang kriteria 6 ini sampai 6 kriteria itu nggak ada loh menyebutkan terkait dengan rekognisi dosen. Oh gitu ya Pak Iya, ya. udah nggak ada sekarang. Saya benar-benar iya kaget Bu tuh. di Saya searching LKPS yang yang Lamin baru. Form sekarang ini nggak ada rekognisi dosen, hanya ada tadi Rekognisi mahasiswa rekognisinya malah. buat alumni tadi, Alumni. buat alumni. Iya betul Bu. Jadi kita juga agak berbeda sekarang di Masuk, tabel ya, sekarang. berarti masuknya kemana itu ya? Kalau PKM kan hanya kita kan menguji itu hanya nungguin siswanya begitu kan Pak ya? Mm-mm. Oh Nah, kalau itu. iya ya mungkin nggak usah dimasukkan berarti ya Bu. Nggak Heeh. usah tadi yang jadi pengajar aja. Atau misalnya kalau tadi kita yang info dari Parodi menjadi apa dosen di universitas terbuka itu juga apakah bisa masuk ke PKM juga, Bu? Eh, enggak sih Pak. Kalau jadi Enggak ya? dosen tamu itu bisa juga ini apa? Kan dosen luar begitu ya Pak dihitungnya ya? Iya, Mm-mm. dosen tamu. Jadi Mm-mm. membimbing karya ilmiah gitu kan. Saya pernah membimbing karya ilmiah untuk mahasiswa UT Mm-mm. itu 20 orang. Sepertinya kalau kalau yang dihitung PKM itu yang nanti luarannya itu peningkatan keterampilan kayak gitu-gitu Pak. Iya, iya, Kalau iya. itu kan kalau itu kan masuk ke mata kuliahnya yang ini dia wajib begitu kan Pak ya? Mm-mm. Itu nanti masuknya tapi lagi-lagi nanti ke rekognisi sekarang nggak ada. Nggak ada, Bu. Ibu coba yang farmasi kemarin, yang farmasi Bu cek lagi deh. Kalau nggak Iya salah, kemarin juga nggak nggak ada. ditanyain kemarin juga. Nggak ada. Makanya buat dosen-dosen yang mempunyai sebagai narasumber di mana, di lembaga mana, itu sekarang udah nggak ditanyakan di akreditasi. Yang dikejar justru outputnya adalah alumni. Alumni ada rekognisi nggak? Misalnya alumni menjadi pengajar di ini, terus kemudian dia mendapat peringkat terbaik di kantornya, itu sekarang yang dikejar malah datanya. Iya Pak. Mm-mm. Tapi kalau tadi kalau beda lagi Pak, kalau jadi pembicara seminar, pelatihan itu bisa Recording jadi in kita PKM progress. kan. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau jadi dosen kelas biasa Mm-mm. itu belum bisa jadi PKM Pak. Itu di C berapa, Bu? Kalau yang itu tadi sebagai narasumber atau ini seminar ngisi itu. Soalnya saya nggak ketemu. Nggak ada di C berapa, hanya kan kalau itu nanti bisa kita sebagai pembicara suatu kegiatan begitu. Kan ada undangannya dari mereka Pak, Betul. bahwa Iya. menjadi pembicara seminar gitu. Pada saat nulis di LED-nya di mana ya? C berapa? Pada saat nulis. Kalau di LED sih enggak sih Pak, di laporan Iya. PKM-nya, nah itu kita akuin sebagai PKM gitu. Oh, di PKM berartinya. Iya. Iya, cuman dananya jadi 0 ya. Kan kita nggak tahu narasumber kan kita. Nah itu. Kan sumber dananya mungkin kita sebagai narasumber di satu komunitas profesional. Ya, misalnya ceramah gini-gini. Terus kemudian kan kita nggak tahu itu dananya menyelenggarakan panitia menyelenggarakan sampai habis
berapa puluh juta kan kita nggak tahu. Soalnya kita Betul. selesai, kita dapat sertifikat piagam dari sebagai narasumber, selesai itu aja kan. Atau kalau mau disiasatin sih, Bapak kan S2 begitu. Contoh per jamnya itu 200.000. Jadi Bapak ngisi 8 jam. Nah, itu yang dihitung sebagai dana yang diberikan mitra begitu. Kalau mau begitu juga biasanya nggak masalah sih, Pak. Hitungan kasarnya begitu ya. Iya. Artinya yang kita terima aja ya. Gitu. Bukan Itu total dana. penyelenggaraan. Iya, dana mitra dari mitranya. Oke, gitu. Info tambahan, Bu. Nah, Pak Suwadi ini banyak nih kan, Pak Suwadi ya? Iya. Jadi gini, narasumber Pak Suwadi. Kalau tahu saya seperti narasumber dan seterusnya, narasumber ya menjadi dosen tamu di luar, di kampus lain, itu bukan termasuk PKM, kecuali narasumber yang berhubungan dengan masyarakat itu baru. Ternyata seperti itu. Iya, betul. Tadi saya juga sependapat begitu. Kalau di dosen tamu atau dosen tidak tetap itu bukan PKM, tapi kalau seminar, pelatihan, jadi pembicara itu bisa dibuatkan laporan PKM-nya gitu. Kan tetapi Bu, misalkan pembicara itu dalam satu kampus juga nggak boleh, harus ada masyarakatnya juga. Jadi campuran gitu loh, nggak boleh full misalkan satu kampus, nggak bisa itu. Tidak bisa dikatakan PKM narasumber itu. Jadi narasumber yang berkaitan dengan PKM itu mengisi seminar, tapi audiensinya atau pesertanya itu adalah masyarakat juga, bukan full institusi tersebut. Itu yang bisa masuk. Mungkin itu Pak Rudi, Pak. Iya, paham. Saya paham maksudnya Pak Suwadi, saya paham. Jadi kayak PKM di SMK, tapi dia kita ngadain pelatihan, itu berarti tidak termasuk PKM, Pak? Termasuk itu. Oh, masuk. Kan itu institusi, masuk Pak. Kalau pelatihan, Pak. Betul, institusi, tapi kan masyarakat itu. Terkecuali ini loh, Pak. Sebagai narasumber di institusi kita, misalkan UBS. Oh iya, kalau satu institusi memang nggak boleh ya. Tapi kalau di luar institusi kita itu bisa dijadikan diklaim sebagai PKM. Dengan itu Pak ya, narasumbernya bukan mengajar loh ya, tapi narasumber sebagai apa gitu, bukan mengajar, lain gitu. Iya. Itu aja mungkin. Narasumber sebagai pelatihan gitu ya Pak. Nah, atau seminar tadi. Seminar, pelatihan, terus apa lagi tuh? Banyak sosialisasi, tapi untuk ada masyarakatnya di situ. Ada. Iya betul. Apa namanya di luar yang kita tujukan gitu. Misalkan ada instansi lain tapi ada masyarakatnya, bisa itu. Kalau misalkan contoh, saya banyak yang dari narasumber itu tapi rata-rata perguruan tinggi, di masyarakatnya nggak ketemu kalau saya nggak ada di situ, jadi tidak bisa masuk itu. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Oke Pak Adi. Ya, saya rasa cukup mungkin Pak Zainal. Nggak tahu Pak yang lain. Yap. Ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Oh ini saya sedikit share aja ini Bapak Ibu. Nah ini untuk matriks penilaian ya. Jadi untuk ini kan kita ada 6 kriteria ya. Jadi mulai dari C1 ini budaya mutu, kemudian C2 ini relevansi pendidikan, kemudian C3 ini relevansi penelitian, kemudian C3 ini relevansi PKM, kemudian C5 ini akuntabilitas, dan C6 ini diferensiasi misi. Nah ini dari C1 sampai C6 ini yang punya bobot terbesar ya, yang pertama ada di pendidikan, karena ini 30% penilaiannya tadi. Kemudian yang kedua adalah penelitian, ini 18%. 18%, PKM ini adalah 15%. Jadi kalau penelitian dan PKM ini kita cukup bagus nilainya, ini juga sangat berpengaruh sekali, karena ini kalau penelitian dan PKM ini di total ada 33% gitu. Jadi di penelitian dan PKM ini juga pendidikan, penilaian dan PKM ini mempunyai, kalau
tiga-tiga ini digabung ini total jadi 60%. Jadi ini untuk bobot bagian perkriteria ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya tadi mari kita apa namanya gotong royong, kemudian untuk membuat tadi laporan baik pengabdian kepada masyarakat maupun laporan tadi yang penelitian supaya tadi hasilnya bisa memuaskan tadi atau bisa paling tidak ya tadi mudah-mudahan sih bisa mendekati ke unggul begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini bisa di Bapak Ibu bisa dicek tadi di apa namanya di matriks penilaian ini. Jadi ini untuk apa namanya di bobot perkriteriaan ini. Kemudian kemarin kan Bapak Ibu sekalian juga sudah membuat roadmap penelitian. Nah ini di penilaian PKM juga itu harus ada roadmapnya juga Bapak Ibu sekalian. Jadi di matriksnya ini dia berbunyi mulai dari roadmap, kemudian tadi ada pengabdian kepada masyarakat atau PKM itu secara dokumentasinya itu secara apa namanya lengkap gitu. Jadi mungkin nanti di roadmap penelitian itu nanti Bapak Ibu sekalian perlu ditambahkan tadi terkait roadmap PKM juga. Begitu ya Bu Indah? Ya, betul Pak. Jadi kalau memang mau satu gambar gitu, nanti pencapaian di tahun sekian itu penelitiannya apa, PKM-nya apa gitu. Tapi kalau mau dipisahkan juga nggak masalah gitu. Ya. Jadi untuk roadmap PKM tadi boleh dipisahkan atau tadi digabung dengan yang roadmap penelitian tadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya tadi bisa apa namanya sesuai dengan roadmap Bapak Ibu sekalian juga begitu. Bu Baik Indah, mungkin izin ya bertanya Bu silakan. Indah. Iya Pak. Kemarin pengalaman di farmasi Bu, waduh jadi tanya pengalaman di farmasi Iya itu Pak. terkait dengan yang barusan ditanya oleh Pak Zainal, gimana Bu? Memang roadmap itu ditanyakan kembali nggak Bu? Dikejar nggak tuh dosen DTPR? Atau Ya tadi terkait dengan jadi kalau kemarin disinkronkan antara roadmap unggulannya fakultas, kemudian unggulannya prodi, kemudian roadmap penelitian PKM-nya dosen mendukung roadmap-nya prodi atau tidak, kemudian dari penelitian yang sudah dilaksanakan itu mungkin kita bisa sesuaikan begitu ya dengan hasil penelitian dan PKM yang kalau yang sudah lalu gitu yang karena laporannya kita udah ada nih gitu disesuaikan dengan roadmap-nya itu. Ya kemarin yang ditanyakan itu sih Pak, mendukung tidaknya unggulan si roadmap ini hasil penelitian dan PKM kita gitu. jadi baiknya gimana Bu? Kita kan kemarin diminta suruh bikin roadmap ya, maksudnya masing-masing dosen nih. Nah, Ya. Setelah kita feedback ke belakang, ada PR yang dulu belum kita kerjakan. Akibatnya pada saat itu ya contohnya tadi tuh jurnal kan, ada jurnal penelitian sama penelitian kita ternyata nggak linear nih sama roadmap yang barusan kita buat. Apakah kita menyesuaikan yang dulu atau gimana nih? Roadmapnya berubah lagi nih saya nih. Kalau yang sudah berlalu mungkin tahun 2022, 2023 begitu ya Pak ya. Nggak apa-apa lah, yang lama aja hasilnya, tapi dimulai dari 24, 25 mungkin semakin sejalan begitu. Oke, berarti yang lama tetap pakai yang lama dulu sebelum UBS ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke, buat teman-teman nih, buat teman-teman dosen, tolong roadmapnya dari tahun 22, 23, 23, 24, 24, 25 sampai dengan 27 ya teman-teman, tolong dibuat 5 tahun ya Bu ya, kurang lebih gitu ya 5 tahun. Kita kebetulan di FTID ini visi misinya sampai tahun 2027 Bu. Betul, yang roadmap kemarin kan Pak ya nggak ada yang berubah kan? Nggak, saya lihat beberapa dosen yang mengumpulkan roadmap ternyata ada yang baru 3 tahun Bu. Oh, 5 tahun minimal kita biar jadi sama. saya mengingatkan nih teman-teman, dosen dibuat dari tahun 2022, 23 sampai dengan 27 ya, 5 tahun. Jadi direvisi lah roadmapnya seperti tadi. Tugas berat ini kita nih. Ayo Bang GPT ini kerja semalaman. Nggak perlu semalaman, tadi saya ngerjain setengah hari selesai itu 2 proposal sama laporan lah. Yang penting ada kemauan lah, kayak Sabtu Minggu
Oke lah kalau teman-teman bilang, Sabtu Minggu kan jatahnya keluarga Pak Rudi. Ya sementara dari Senin sampai Jumat nggak ngerjain, pusing juga saya. Ya, tolong ya Bapak Ibu ya. Kita kerja keras untuk sampai dengan November, karena Desember kita udah mulai nulis LED. Target saya Januari kita sudah upload supaya kita masuk ke batch 2 ya. Bisa batch 2 kita udah bisa melakukan visitasi. Gitu Bu. Ya, baik Pak. Baik. Iya, berarti kemarin yang kita buat itu roadmap-nya itu kan 2025 ya, Bu ya. Sampai ke 2030, 2029. Berarti ini harus mundur ke 2022 ya, Bu ya. Iya, Ya, 2023. karena betul, karena keperluan akre Iya, kita iya. mundurin. Iya, betul. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti mau direvisi dulu terkait dengan roadmap atau peta jalan ya. Nah, ini saya share dulu Kemarin sebentar. tinggal ditambahkan kan mundur. Iya, mundur betul. Jadi di sini dia ini Bapak Ibu ya, yang di PKM ini pelaksanaan kegiatan terkait standar dan indikator tentang sarana dan prasarana PKM, DTPR, dan pembiayaan PKM dan peta jalan PKM gitu. Karena dia di sini disebutkan ada roadmap atau peta jalan PKM tersebut, layanan kebakaran secara sangat efektif disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap. Nah, ini kalau pengen dapat nilai yang maksimal lah ini. Jadi harus tadi secara efektif dan disertai bukti-bukti yang sahih dan sangat lengkap. Mungkin itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan. Jadi PR kita tadi ada perubahan roadmap dari 2023 sampai dengan 2027 karena penyesuaian tadi untuk visitasi atau akreditasi. Kemudian ditambahkan lagi dengan pembuatan tadi laporan, baik laporan penelitian 3 tahun terakhir di TS Min 1 sama TS Min 2, yaitu TS itu 2425, kemudian TS Min 1 itu 2324, dan TS Min 2 itu 2223. Kemudian di laporan pengabdian kepada masyarakat itu sama juga di 3 tahun akademik terakhir. Kalau di PKM ini dia harus 1 semester 1 kali begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya mungkin untuk ini kita deadline kan untuk laporan ini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian kita bisa selesaikan di 1 minggu ini dulu kali ya. Kita progres dulu sampai dengan Maaf, tanggal mau 2. tanya dong. Ya, Pak silakan. Tadi yang di LKPS ada yang bagian PKM di mana ya? LKPS itu PKM di tabel 4, Bu Satria. Itu berarti per semester harus ada. Iya, betul. Ini yang dari tabel Bu Indah. Yang dari tabel Bu Indah Dan aja Bu Satria. Bu Satria isi yang dari Yang- tabel Bu Indah. Oh, Yang bunda dari Nanti tabel aja. Bu Indah, nanti iya. biar Bu Indah sama Nanti Pak dari Andi yang Bu Indah mindahin yang ke LKPS. pindahin, betul. Nah, Yang Oke. ini Bu, yang rekap PKM dosen Kita dulu dosen DTPR ini. rekap ya. Iya, Lalu sini ada. untuk melibatkan mahasiswanya bagaimana? Berarti yang dari Kominfo nggak usah ya? Iya, ditulis aja Bu. Enggak, Mahasiswanya kan siapa? tidak melibatkan mahasiswa, berarti kosong. Kata tadi kalau PKM mau lebih bagus, minimal ada 3 mahasiswa kalau untuk PKM. Iya, Ya kalau betul. penelitian boleh 1. Nah, Mm-mm. berarti kan untuk yang emang dari Kominfo itu tidak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa, ya kan? Iya, betul. Nah, untuk yang penelitian itu kan memang tidak ada tanda tangan apa ya, baik proposal atau laporan akhir saya pribadi ya. Itu nggak ada tanda tangan kepala BPPM atau LPPM ya, saya bingung nih. Ada ya ada Bu Bu, Indah ya. nanti biasa di ini Bu dikoordinasikan ke Pak Zainal atau saya.
Nanti kita akan mintakan ke Pak Ahmad Suroso. Iya, karena kan itu udah Tantangannya. upload semuanya. Saya Iya, sih masih kosong semua ya dibuat gitu. aja Nah, dulu, versi Wordnya dibuat terus dikirim Japri atau apa, nanti kita bubuhkan tanda tangan ya, baru diupload lagi sama Ibu. Semuanya gitu aja, oh, karena memang ini Pak Ahmad Suroso juga nggak hadir, kita juga jadi miskomunikasi. Nanti kita sampaikan ke beliau. Intinya oke. bisa, karena saya juga tadi itu modelnya kebetulan yang tahun 2023 beliau masih ada tanda tangannya, tapi yang 2023-24 saya nggak ada karena beliau sudah nggak intens melakukan monitoring penelitiannya. Jadi belum ada, tadi saya juga belum ada kok. Ya, Jadi saya kalau kosong bisa. semua sih kalau Ya tanda nggak apa-apa. tangannya sebenarnya. Nggak apa-apa, buat aja Benar ya? versi PDF-nya Bu ya, PDF Word-nya ya. Oh iya, Wordnya sih ada semua. Siap, Oke. siap. Taruh di di Oke. Google. Taruh di Google Drive, nanti diinfo ke saya atau Pak Zainal, nanti kita buatkan. Oke, siap. Berarti nanti yang PKM ini gimana nih? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya? Nggak harus 6. Apa harus 6? Ya kalau nggak ada ya nggak mau ya emang nggak ada Bu. Nggak Saya ada juga nggak apa bingung ya? juga ya. Ya paling nggak Iya, kalau setahun ada satu gitu. ya ada. Ya, jadi kalau Kalau tadi setahun, standar kita dapatnya 4 ya paling nggak kita dapat standar nilai tadi 3 lah. Asal jangan oke. 1. Kalau 1 kan berarti nggak ada sama sekali tuh. Ya. Hmm. Hmm. Berarti yang penelitian yang gabungan dengan beberapa dosen, mereka Mhm. tetap mengupload punya kita, tapi Betul. diganti diputar namanya atau nggak usah? Kopas saja. Yang mana ya Bu? Kan tadi kata harus yang penelitian. Kan Mhm. kata tadi kan harus bisa meneliti ya, menjadi Mhm. ketua peneliti. Mhm. Mhm. Nah, kalau yang tadi gabungan beberapa dosen kan tuh banyak. Mhm. Kita Mhm. berarti kopas saja ya Iya, kopas saja nantinya. terus Ibu jadi ketuanya boleh. Di skema apa misalnya dimodifikasi lagi boleh. Yang enggak kan ketuanya saya semua. Oh Kan ya beberapa udah. kan Iya. nimbrung Iya, Bu gitu. Satria mah luar biasa. Makasih. Oke deh. Itu tadi Oke. kalau misalkan di ketuanya nggak ada, Bu Satria, tadi bisa ambil dari jurnal yang sudah dipublikasi tadi. Jadi nanti Mereka kan. dibuat laporan penelitiannya tadi sesuai dengan jurnal publikasi tadi, begitu. Nah, kalau publikasinya juga dia bukan jadi penulis pertama gimana? Nah, kalau itu berarti Oh nggak apa-apa ya, Bu, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang kita begini loh, kita peneliti, kita sebagai ketuanya, tiba-tiba Hmm, waktu publikasi, si mahasiswa jadi autornya yang pertama, kita jadi penulis hmm, kedua, itu nggak apa-apa. Yang penting produknya oke. ada, judulnya sama, kemudian ada dosen yang terlibat sesuai dengan proposal. Itu nggak apa-apa. Kalau kan autor itu bisa aja siapa aja yang ditunjuk untuk mengupload. Enggak, berarti kan ini tidak harus dia sebagai ketua peneliti kan, semua dosen yang ada di DTPR. Kalau penelitian, karena kan Sebaiknya, kita kan oh gabungan. iya, tapi sebaiknya kalau yang tadi penelitian internal atau hibah internal, sebaiknya yang penulis pertama Bu, yang jadi ketua penelitinya. iya Berarti yang yang lainnya diupload nggak yang perlu. jadi ketua, Bu. Internal Oh, ya, hibah ya. Sama kayak internal PKM ya. tadi. Nah, berarti yang lainnya nggak perlu kopas. Nggak perlu, Iya, kalau yang lainnya nggak nggak perlu. perlu. Berarti kan memang Bikin Kosongkan tugasnya, ulang. saja. iya, itu makanya Oke. tugasnya dari masing-masing dosen DTPR, coba dicek di Sinta, dicek pernah ada jurnal apa di Sinta berapa. Nah itu jadi dibikin mundur, dibuatlah proposalnya sebagai ketua tim gitu. Ya, kayak tadi trik yang saya buat tadi, masuk ke Sinta, nanti dicek, oh ini saya pernah ada sama Bu Satria nih. Kalau nggak salah kemarin saya sama Bu Satria ada kan saya ya Bu ya. Ada. Iya, Nah bisa itu, bikin itu. kan Ibu udah ada laporannya, silakan Ibu bikin. Nah sebelumnya saya ada tuh juga bikin kayak gitu. Bu Satria Iya, jadi itu sih anggotanya. udah masalah penelitian gitu kan. Mm-mm. Tinggal itu tanda tangan Pak Mas Roso sih belum ada semua di laporan sama proposalnya. Ya aman nanti kita tinggal beliau menandatangani ya. Dibuat aja Oke, dulu. siap. Oke, saya taruh ke Google Drive ya. Iya, langsung di Google Drive Bu. Nanti kalau itu tinggal di info aja, Pak, saya sudah ada di Google Drive. Untuk tantangan belum, nanti kita akan download, kita sampaikan. Oke, siap. Baik, dari Bapak Ibu yang lain cukup untuk
waktunya kita setting 1 minggu dulu ya, sampai dengan tanggal 28. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan tadi laporan, baik laporan PKM sama laporan penelitian. Nanti akan di reminder lagi sama Bu Indah sama Pak Hadi Rohyana begitu ya. Baik, Pak. Siap, Bu. Gimana? Ya, sampai 28. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang kita tanyakan lagi, berarti untuk apa namanya, rapat hari ini kita bisa sudahi. Oh iya, mungkin sebelum kita akhiri kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa nyalakan kamera masing-masing.